Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah mabak. Bersyukur kita kepada Allah, bersalat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyak bersalawat kepadanya kita adalah salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengajar, Bapak Dr. Syamsuri MHI selaku pengajar mata kuliah dari usul fikih. Di sini izinkan saya atau membuat sebuah video jawaban dari pertanyaan yang Bapak kirim melalui YouTube agar memenuhi tugas dari ujian akhir semester usul fikih. Pertanyaan yang pertama adalah, dalam tamasya atau liburan kita seringkali menemukan sebuah fasilitas umum seperti toilet umum atau pemandian umum dan lain sebagainya dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak sananya. Contoh, ketika kita ingin membuang air kecil, kita itu harus membayar Rp2.000. Kemudian ketika kita ingin mandi atau ketika kita ingin membuang air besar, kita diwajibkan harus membayar sebanyak Rp5.000. Itu seperti pada umumnya. Kemudian dalam hal tersebut kita harus menentukan bagaimana status hukumnya. Simpulkan status hukumnya dengan menguraikan apakah itu qiyas atau istishab atau istishan atau istislah ataupun satu zariyah. Nah, intinya kita harus menguraikan apa status hukum dari hal tersebut. Dalam hal ini yang pertama itu qiyas. Nah, qiyas itu adalah sesuatu hal yang belum ada hukumnya dengan kesamaan ayat Al-Quran. Bisa kita cocokkan juga dengan hal ini penggunaan fasilitas umum di khalayak umum atau ketika kita bertamasya liburan, itu kan sering kita jumpai sebuah fasilitas umum ya. Nah, itu bisa kita masukkan karena dalam Al-Quran sendiri tidak pernah menyebutkan haram atau tidak bolehnya atau bolehnya penggunaan fasilitas umum tersebut. Nah, karena tidak ada, maka dari itu kita boleh menggunakan qiyas. Bolehnya kita menggunakan qiyas terdapat dalam dalil Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanun ta'wila. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibat di dunia dan akhirat. Nah, ini terdapat dalam buku usul fikih juga bahwa ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perbedaan pendapat antar ulama tentang suatu hukum, solusinya adalah dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Cara pengembalian ini adalah salah satunya dengan menggunakan metode qiyas. Maka dari itu, dalam menggunakan metode pemecahan masalah tentang status hukum menggunakan fasilitas umum, saya rasa boleh karena sudah jelas dalilnya. Kemudian dalam istishab sendiri adalah metode yang menganggap status hukum suatu masalah akan tetap sama seperti awalnya, kecuali ada status hukum baru. Nah, ini bagaimana status hukum baru akan muncul sementara status hukum lamanya saja tidak ada gitu. Saya rasa ini kurang cocok untuk dikatakan sebagai dalam pemecahan masalah status hukum, pemecahan masalah tentang penggunaan fasilitas umum gitu. Kemudian yang ketiga ada istishan. Itu istishan adalah suatu hukum yang mengutamakan kemaslahatan umat. Nah, dalam istishan sendiri saya rasa masuk-masuk saja jika ketika penggunaan fasilitas umum itu tidak mengancam kemaslahatan umat, saya rasa tetap diperbolehkan. Karena ibaratnya toilet umum ini atau pemandian umum ini memberikan jasa seperti air. Air kan modal mereka, membayar air PDAM, kemudian membayar tukang sedot WC mereka, membuang kotoran di dalam WC tersebut, itu kan salah satu modal mereka. Maka dari itu, kemaslahatan umatnya ketika penggunaan toilet umum tersebut tidak ada ancaman kemaslahatan umat akan terganggu, saya rasa tidak masalah. Atau mengganggu kesejahteraan umum di sekitarnya karena kebauan atau apa segala macam,
Saya rasa sah-sah saja, tidak ada masalah. Kemudian istishhan ini diperkuat dengan dalil Al-An'am ayat 48 yang berarti, dan kami tidak mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, maka barang siapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih. Quran Surah Al-An'am ayat 48. Yang keempat itu ada status hukum sadud zariyah, yaitu mencegah dari bahaya. Sadud zariyah adalah metode yang bertujuan untuk mencegah atau menghindari kemudaratan atau bahaya. Dalam hal ini kita dapat menggunakan sadud zariyah untuk menentukan status hukum penggunaan fasilitas umum tersebut. Saya rasa tidak ada masalah dengan sadud zariyah, ya, mencegah kemudaratan atau mencegah bahaya. Justru dengan adanya fasilitas umum yang di jalan-jalan ketika kita sedang bertamasya atau ketika kita sedang mengendarai motor ketika di tengah hutan, di gunung, kan tidak ada toilet tuh. Susah mencari akses untuk membuang air besar dan air kecil. Maka dari itu orang-orang yang menyediakan jasa toilet umum, dengan adanya mereka mencegah adanya kemudaratan, mengancam kesehatan lingkungan atau kebersihan lingkungan lainnya dengan mereka kencing sembarangan, dengan mereka buang air besar sembarangan. Maka dari itu dengan adanya toilet umum tersebut akan membuat lingkungan terjaga. Dan itu maka orang-orang yang ada di sekitar tamasya lingkungan tersebut bisa terjaga kehigienisannya dan mereka bisa buang air kecil, buang air besar dengan tenang tanpa harus takut merusak lingkungan tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini adalah hukum ini bersifat kias. Dalam artian belum ada nas hukumnya, tapi boleh. Karena dengan surat dalil yang telah saya sebutkan di atas, Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dengan kita berharap bisa menjaga istihsannya orang atau mengutamakan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan umat, kemudian juga dengan kita mencegah suatu bahaya, sadud zariyah. Begitu. Saya rasa ini hukumnya kias dan boleh dilakukan atau dilaksanakan. Ini perspektif subjektif dan atas dasar hukum objektif yang saya sebutkan dalil-dalil di atas. Kemudian dalam pertanyaan yang kedua yang harus saya uraikan, yakni bagaimana jika suatu kasus terjadi persengketaan atau perselisihan antara kasus pernikahan antara Udin, Joko, Fatimah dengan contoh kasus, yakni Udin dan Fatimah sudah menikah sirih yang disaksikan banyak orang, namun kemudian Udin pergi ke luar negeri atau keluar kota, katakanlah sedang bekerja atau sedang bagaimana gitu, dalam waktu yang lama Udin tidak pernah pulang dan tidak ada kabar. Kemudian karena tidak ada kabar yang jelas, maka Fatimah menikah lagi dengan Joko dengan pernikahan yang resmi sesuai hukum yang berlaku dan nikahnya pun di KUA atau kantor urusan agama. Kemudian pernikahan si Joko dan Fatimah sudah berjalan 1 tahun, si Udin pulang kembali kepada Fatimah. Terjadilah perdebatan dan perseteruan antara Udin dan Joko tentang siapa yang akan menjadi suami sahnya Fatimah. Jika Anda menjadi hakim di Pengadilan Agama Republik Indonesia, apa yang akan Anda putuskan? Akan mencoba untuk menjawab dan memberikan fakta yang objektif, yakni dalam Quran Surah An-Nur ayat 32 menjelaskan atau menyebutkan bahwasannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang atau single di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Intinya Allah memerintahkan untuk menikah. Kemudian syarat sahnya menikah itu terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama dilakukan dengan ijab dan kabul yang dilakukan dengan lisan atau isyarat tangan atau kepala bagi orang yang bisu. Kemudian yang kedua dilakukan dengan wali nikah yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti seorang laki-laki yang muslim, akil dan baligh. Kemudian yang ketiga wali nikah dapat berupa wali nasab atau wali hakim tergantung pada keadaan dan tradisi tertentu. Kemudian yang keempat dilakukan dengan mahar yang disepakati oleh kedua pihak, dan yang kelima dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Kemudian disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya ketika orang menikah itu sah ketika sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, kecuali dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu diharamkannya kawin beda agama.
Ketika saya memutuskan si Udin dan Fatimah ini menikah, walaupun mereka nikah siri ya, namun mengikuti tata cara agama Islam sesuai dengan fakta yang objektif yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka walaupun tidak sesuai dengan administrasi yang tetap, tapi mereka tetap sah menurut hukum Indonesia maupun hukum agama sesuai dengan dalil Al-Quran dan kompilasi hukum Islam tersebut. Karena itu perkawinan antara Udin dan Fatimah adalah sah. Kemudian ketika Udin tidak pulang selama 1 tahun dan Fatimah menikah lagi kepada Joko, ya tidak salah juga Fatimahnya karena menunggu kepastian dari si Udin. Tapi Fatimah juga menikah dengan Joko dengan hal yang sah. Maka dari itu juga sah selama Udin belum pulang. Tapi ketika Udin sudah pulang, maka dari itu istri dan suami yang sah menurut dari undang-undang dan harus diperjuangkan itu adalah Udin dan Fatimah. Mengapa? Karena menurut mazhab yang kita anut sendiri, mazhab Syafi'i dari Indonesia sendiri yang kebanyakan menganut mazhab Syafi'i, itu menyebutkan bahwasannya ketika perempuan boleh menikah lagi dengan laki-laki lain ketika laki-laki yang ia nikahi tersebut tidak ada kabar selama 4 tahun dan 4 bulan 10 hari dalam masa iddah. Ketika hal tersebut belum sampai, maka dari itu nggak boleh nikah lagi. Tapi menurut mazhab lain ya tergantung, ada yang 1 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Tapi yang menurut dari mazhab Syafi'i sendiri 4 tahun. Maka dari itu karena mazhab Syafi'i berada di Indonesia, maka dari itu saya akan menyebutkan bahwasannya pernikahan si Fatimah dan Joko tadi batal, kemudian digugatkan perceraian di pengadilan agama, lalu dilanjutkanlah dengan suami istri yang sah menurut saya, yaitu Udin dan Fatimah begitu. Kemudian dalam pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa itu maslahah mulqah dan contohnya. Uraikanlah secara rasional mengapa masih disebut maslahah padahal sudah mulqah. Baik, mungkin akan saya jawab dengan analogi dan perspektif subjektif saya. Contohnya, maslahah mulqah ini apa sih? Maslahah mulqah ini adalah maslahah yang ditolak secara syara. Contohnya ketika seseorang yang mengharuskan mencuri, ketika ia kelaparan dan harus menghidupi keluarganya dan tidak ada cara lain kecuali harus mencuri untuk menghidupi keluarganya. Maka dari itu karena kemaslahatan dirinya dan keluarganya, maka dari itu mencuri ditoleransi, tidak diharamkan secara mutlak. Karena apa? Karena dulu pernah terjadi dalam zamannya Umar bin Khattab, ketika ada rakyatnya mencuri, yang seharusnya mencuri kan haram dan harus dipotong tangan pada masa itu. Namun Umar bin Khattab tidak menghukumnya. Karena apa? Karena alasannya dia tidak makan atau kelaparan sekeluarga. Maka dari itu Umar bin Khattab merasa bersalah dan ia membawakan makanan dari gudang, lalu ia memasaknya dan lalu menyuapkannya. Itu menandakan apa? Ketika mencuri dalam hal harus mencuri dan tidak ada cara lain, maka dari itu dalam Islam ditoleransi dan dimaafkan begitu. Padahal mencuri kan haram. Jadi intinya maslahah mulqah itu dalam analogi simple rasional yang saya berikan ya seperti itu. Ketika memang syarat tidak membolehkannya, namun demi kemaslahatan ditoleransi dan dibolehkan gitu. Baik, mungkin hanya itu dari saya, Farhan Azmi Rahmat Syah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk Bapak Dr. Syamsuri MHI, semoga sehat selalu Pak, panjang umur dan berkah umurnya selalu. Dan untuk teman-teman saya, semoga selalu dipermudahkan segala urusannya, semoga selalu dipermudahkan dalam mencapai cita-citanya. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.